Oke teman-teman, kembali lagi di channel Arta Bali Visual yang hari ini kita akan membahas seputar kontroversi pernyataan Gubernur Bali, Pak Wayan Koster tentang sampah dan TPA di Suwung. Nah, di balik keindahan Bali yang dikenal dunia ini, kini muncul masalah serius yang tak bisa disembunyikan lagi, yaitu masalah yang sudah bertahun-tahun diabaikan dan kini meledak di hadapan kita semua. Tidak lain dan tidak bukan adalah masalah sampah. Nah, dan yang membuat situasi ini semakin panas adalah sebuah pernyataan kontroversi dari Gubernur Bali, yaitu Bapak Wayan Koster soal penutupan TPA Suwung. Apakah ini langkah berani atau justru bentuk kelalaian dalam manajemen krisis? Nah, di sini sebelum kita membahas kontroversinya, mari kita tarik dulu ke belakang. Bali menghasilkan sekitar 3.800 ton sampah per hari. Denpasar dan Badung adalah penyumbang terbanyak. Nah, selama ini hampir semua sampah itu dikirim ke satu TPA, yaitu TPA Suwung Batan Kenal. Tapi Suwung bukanlah tempat pembuangan biasa. Ia adalah gudang bom. Ia adalah gudang bom waktu. Nah, di antaranya yang sudah menampung jutaan ton sampah sejak puluhan tahun lalu. Bahkan luasnya disebut-sebut setara 50 lapangan bola. Nah, sangat heran lah teman-teman ya. Nah, tapi makin hari makin tidak terkendali. Nah, di sini kita akan membahas mengenai lagi penutupan TPA Suwung dan pernyataan gubernur. Nah, dan akhirnya di pertengahan tahun 2025, Gubernur Wayan Koster mengumumkan penutupan TPA Suwung dan penutupan itu dilakukan secara resmi tanpa banyak peringatan, tanpa transisi yang cukup. Nah, dalam sebuah pernyataannya, Pak Koster kalian bisa melihat ya di banyak postingan-postingan dan saya tidak mau mengatakan apa yang dikatakan, kalian bisa cek di media sudah banyak sekali. Nah, tentunya kalimat ini langsung menyulut kontroversi. Banyak yang menilai di tengah krisis sampah, seorang gubernur seharusnya memimpin solusi, bukan melempar tanggung jawab. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, kalau kita lihat dari sisi regulasi, memang benar. UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah menyebut bahwa pengolahan sampah adalah tanggung jawab pemerintahan kabupaten dan kota. Tapi konteks Bali berbeda, teman-teman ya. Bali bukan sekedar provinsi biasa. Bali adalah daerah pariwisata bertaraf internasional. Nah, saat sampah berserakan di Kute, Canggu, atau Sanur, dan tentunya Denpasar juga, yang malu bukan hanya wali kota, tapi seluruh Bali. Nah, dan jangan lupa TPA Suwung adalah TPA skala regional, menampung sampah dari Denpasar, Badung, Gianyar, bahkan kadang Tabanan. Jadi ketika TPA ditutup, mendadak tanpa solusi dan gubernur menyatakan itu bukan tanggung jawab saya, wajar publik merasa kecewa. Nah, setelah pernyataan itu viral, banyak warga yang langsung bersuara di media sosial dan muncul komentar seperti ini. Kalau bukan tanggung jawab provinsi, lalu siapa yang bisa bantu kami? Jangan hanya bangga dengan pariwisata, tapi diam soal sampah. Nah, bahkan beberapa kepala daerah mulai mendesak provinsi untuk ikut terlibat dalam untuk menata ya, karena mereka tentunya merasa kewalahan. Truk-truk sampah tak tahu harus kemana, TPS penuh, dan warga mulai membakar sampahnya sendiri. Nah, sementara itu, di lapangan tumpukan sampah menggunung di pinggir jalan dan aroma busuk tentunya sangat mengganggu ya, baik itu penciuman maupun pemandangan kumuh jadi makanan masyarakat sehari-hari. Nah, krisis sampah ini bukan hanya mencoreng wajah kota, tetapi juga merusak citra Bali di mata dunia. Turis asing pun mulai merekam ya dan mengunggah pemandangan tumpukan sampah di media sosial. Nah, ini adalah dampak langsung dari lemahnya koordinasi antara pemerintah, baik dari gubernur, bupati, dan wali kota yang seharusnya duduk satu meja, bukan saling menyalahkan. Banyak pengamat menyebut kalau semua pimpinan daerah sibuk cari aman dan rakyat akan menjadi korbannya. Nah, pernyataan Gubernur Koster soal sampah TPA Suwung adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa krisis lingkungan tidak bisa dihadapi dengan ego struktural. Mau itu tanggung jawab siapapun, rakyatlah yang merasakan dampaknya. Bali tidak butuh saling menyalahkan. Bali hanya butuh pemimpin yang berani mengakui kekurangan dan bekerja sama untuk solusi.
Nah, karena kalau kita gagal mengolah sampah, maka kita yang akan perlahan-lahan mengotori masa depan anak cucu kita sendiri. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu dia sih lanjutan untuk video kita kali ini, teman-teman ya. Tidak bermaksud menyerang siapa, tapi ini adalah kenyataan di lapangan. Oke, sekian sih video kita kali ini. Dan untuk kalian jangan lupa terus dukung channel ini, teman-teman ya, dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk membahas seterusnya mengenai masalah di Bali, baik itu tentang finansial, tentunya sekarang itu sampah, dan sosial lainnya. Oke, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.